Saya merasakan kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara. Saya menyiapkan khotbah dan saya sudah deliver di ibadah 1 dan kedua. Tapi ibadah ketiga saya merasa ada sesuatu yang berbeda yang saya ingin sampaikan. Jadi saya mohon izin Ko Andi dimanapun engkau berada. Agak saya ubah sedikit. Tapi saya merasakan kuat sekali ibadah ketiga ini Tuhan mau menyatakan. Jadi satu kalimat yang saya dapat ketika kita menyembah tadi ya, yang terus terulang-ulang di hati saya tuh gini, Tuhan itu sayang kita loh. Tuhan itu sayang kita. Dan cara dia menyayangi kita berbeda sama sekali dengan cara manusia menyayangi kita. Saya mau baca di Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Kalau boleh dibantu dimunculkan karena di slide saya tidak ada. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Paulus satu kali menulis surat ini dan surat ini dia menyatakan dia berdoa. Dia mendoakan jemaat di Efesus. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Boleh dimunculkan supaya jemaat juga bisa melihat karena beberapa kata-katanya penting sekali. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Buat Bapak Ibu Saudara yang sudah membawa Alkitab di handphone masing-masing. Boleh dibuka bersama-sama? Yes. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Sudah banyak orang itu tahu. Kita setiap hari Minggu dikhotbahkan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu mengasihi kita. Tapi tidak banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh paham bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Kalau saudara hanya tahu saja, pengetahuan itu tidak selalu akan mengubah kita. Hanya sekedar mengetahui bahwa ada Tuhan yang mengasihi kita, dia turun ke dunia dan dia mati disalibkan, lalu kemudian dia bangkit demi kemenangan buat kita dan dia kembali dan suatu saat akan turun kembali untuk menjemput kita. Hanya sekedar tahu itu saja, seringkali tidak membuat perubahan dalam kehidupan kekristenan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu engkau paham kenapa Tuhan melakukan itu, apa yang dia lakukan untuk hidup kita, bagaimana dia mengasihi kita dengan betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Andaikan saudara paham, hidup caramu menjalani hidup, apa yang kau lakukan, itu akan berubah sama sekali. Nah saya berdoa siang hari ini Bapak Ibu Saudara yang duduk di ruangan ini. Saya berdoa sama seperti Paulus berdoa supaya saudara paham. Bukan cuma tahu bahwa Tuhan itu sayang sama saudara, mengasihi saudara. Tapi benar-benar memahami betapa besarnya. Nah ayat 19. Bukan cuma paham. Dikatakan dan dapat mengenal kasih itu. Jadi bukan cuma paham. Tapi saudara bersentuhan dengan kasih itu. Dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara engkau gak akan bisa mengerti kasih Tuhan dengan hanya sekedar menilai dengan logika dan pengetahuan. Karena kasih Tuhan itu beyond our knowledge, beyond the science. Melebihi semua pengetahuan. Makanya aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan kasih Allah itu. Ini doa saya pada siang hari ini Bapak Ibu sebelum saya memulai khotbah. Saya merasakan kuat sekali di tengah-tengah penyembahan Tuhan itu kayak pengen menunjukkan bahwa dia mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara. Nah saya berdoa supaya di sepanjang sesi firman dan sesi nanti kita akan menyembah Tuhan sekali lagi. Engkau bukan cuma tahu tapi engkau paham. Bahkan engkau mengenal, engkau bersentuhan dan disentuh oleh kasih itu. Bapak Ibu Saudara boleh gak saya ajak kita beberapa menit, 1 menit ini berdoa. Dan saya minta Bapak Ibu Saudara kalau engkau datang dengan temanmu, istrimu, suamimu, keluargamu, orang tuamu. Ajak dia berdoa, doakan dia. 1-2 menit ini kita berdoa supaya kasih Tuhan menjamah kita siang hari ini. Yuk kita datang di hadapan Tuhan. Sudah doakan orang di kiri dan kananmu. Saudara berdoa bersama suami istri, orang tua, keluarga sudah berdoa. Supaya Tuhan benar-benar menjamah kita, menjumpai kita, menemui kita di ruangan ini pada siang hari ini. Tuhan kami berdoa. Bukan hanya kami mendengar firman yang sekedar kata-kata, tapi kami berdoa siang hari ini. Roh Kudus, jumpai kami di tempat ini. Supaya kami bukan hanya tahu, tapi kami paham. Kami mengenal betapa besar kasih Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Tuhan, saat firman-Mu dinyatakan bukan manusia lagi yang berbicara, aku berdoa. Roh Kudus jamah
bergerak di ruangan ini. Sentuh, bicara dalam setiap hati yang sudah hadir di ruangan ini. Dalam nama Yesus, kami menyambut pribadimu. Haleluya. Amin. Saya akan langsung, Bapak Ibu Saudara, ada di slide yang saya siapkan yang ini. Minggu depan kita akan merayakan Paskah. Ya, tapi saya mencicil satu adegan Paskah yang sangat mengubah hidup saya, Bapak Ibu. Waktu saya mengetahui kebenaran ini mengubah hidup saya sekali. Peristiwanya ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Atau kalau ini dijadikan judul drama gitu ya, drama musikal gitu ya. Judulnya Ayam Berkokok, Saudara. Ya, karena waktu Petrus menyangkal 3 kali, begitu dia selesai yang ketiga, ayam sungguh berkokok. Ya. Kalau kita kenali siapa Petrus, Bapak Ibu Saudara. Petrus itu adalah salah satu murid yang terkemuka di antara 12 murid Yesus. Dan Yesus beberapa kali secara tersirat mengendorse Petrus sebagai salah satu orang yang nanti akan memimpin gereja ketika dia nanti sudah gak ada. Jadi sudah berkali-kali dalam berbagai kesempatan Petrus itu kayak Yesus itu sering memberi pertanyaan sama Petrus. Lalu jawaban Petrus itu pas dengan jawaban yang diinginkan oleh Tuhan gitu ya. Lalu sampai Yesus pernah bilang itu jawaban datang dari Allah Bapa. Bukan dari kamu tapi dari Tuhan itu jawaban. Itu tuh kayak mengendorse Petrus tuh sebagai orang yang wih gila ini dipakai Tuhan gitu ya. Dan dari 12 murid Yesus, dia satu-satunya yang pernah berjalan di atas air saudara. Walaupun tidak lama, tapi lumayan. Kita kan belum pernah. Ya, lumayan, gak panjang tapi dia pernah saudara. Jadi Petrus memang orang yang khusus. Dan personality karakteristik Petrus itu orangnya itu bombastis, eksplosif, impulsif. Seringkali ngomong besar, seringkali ngomong duluan sebelum dipikir. Dan seringkali bertindak duluan sebelum dia mikir. Itu orangnya Petrus seperti itu. Nah, maka peristiwa ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali ini. Sebenarnya ini adalah sebuah peristiwa yang menurut saya, even teman-temannya murid yang lain tidak akan menyangka, bahkan Petrus sendiri tidak akan menyangka bahwa dia akan menyangkal Yesus. Karena pada waktu malam, nanti kita akan perjamuan kudus. Malam tatkala Yesus akan diserahkan, Last Supper di upper room. Pada waktu itu semua murid berkumpul. Lalu Yesus mengucapkan kalimat begini. Aku akan pergi ke sebuah tempat, ke tempat di mana kalian semua gak akan ada yang bisa ikut. Artinya apa? Kematian, dunia maut, alam maut. Tapi Petrus gak mengerti waktu itu dan dia bilang begini. Yesus, kemanapun, guru, kemanapun kau pergi, apapun yang kau lakukan. Ini bahasa terjemahan bebasnya ya. Apapun yang kau lakukan, aku tidak akan tinggalkan engkau. Aku pasti akan bersama dengan engkau. Itu kata-katanya Petrus. Setelah dia selesai ngomong begitu, Yesus ngomong, Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Kalau saya jadi Petrus ada di ruangan itu, perasaan saya itu pasti akan kayak, gak mungkin gue akan menyangkal Yesus. Karena literally teman-teman kalau baca ceritanya ya, Petrus sungguh sangat yakin bahwa dia akan menyertai Yesus sampai akhir zaman loh. Dia begitu percaya diri sekali dan memang model orangnya tuh gitu. Apalagi di depan murid-murid yang lain digituin. Saya rasa malam itu Petrus makin meniatkan diri lagi bahwa enggak, apapun yang terjadi saya akan ikut Yesus. Tapi yang terjadi adalah tidak butuh 24 jam. Bahkan tidak sampai 12 jam kayaknya. Ketika Yesus ditangkap, semua muridnya bubar termasuk Petrus. Walaupun di awal dia sempat maju hunus pedang, potong telinga perwira. Wah, masih berusaha memenuhi janjinya. Tapi waktu Yesus benar-benar ditangkap, Petrus termasuk salah satu di antara semua murid yang bubar meninggalkan Yesus. Sebenarnya kalau kita lihat di antara 12 murid, yang paling mending itu sebenarnya Yohanes. Karena sepanjang proses Yesus diadili, dihukum, sampai disalibkan, Yohanes itu diam-diam mengikuti, memandang dari jauh, mengikuti. Itu udah paling mending Yohanes. Sisanya benar-benar bubar termasuk Petrus. Nah, pertemuan terakhir Yesus dengan Petrus itu adalah waktu Petrus menyangkal 3 kali. Seseorang datang, loh kamu kan gerombolannya Yesus. Bukan. Iya kamu gerombolannya Yesus. Bukan, serius, bukan. Iya kamu gerombolannya Yesus. Demi Tuhan, aku bukan. Dan waktu dia ngomong begitu, ayam berkokok dan pandangan Petrus bertemu dengan pandangan Yesus. Saudara, kenapa saya menceritakan ini?
Saudara bayangkan ada di posisi Petrus. Engkau begitu confident, yakin dengan hidupmu, kamu akan melakukan sesuatu yang hebat, perkara yang besar. Tapi tidak terduga engkau mengalami kejatuhan yang fatal, kesalahan yang bodoh, kejatuhan yang fatal. Sesuatu yang engkau pikir aku gak akan mungkin lakukan, tapi aku lakukan. Di antara 12 murid, yang paling terguncang menurut saya dengan kematian dan disalibnya Yesus, itu bukan cuma Yudas, salah satunya Yudas, tapi salah satu yang lain, Petrus. Kenapa dia begitu terguncang? Karena dia mengakhiri tanda kutip perjumpaan dengan Yesus dengan pengkhianatan. Saudara, kalau Anda jadi Petrus dan tidak ada proses yang terjadi setelahnya, itu Petrus seumur hidup mungkin akan dihantui oleh perasaan bersalah, menyesal, bodoh. Kenapa saya kok gagal? Padahal saya udah mengucap janji di depan semua orang. Seumur hidup dia akan bawa kesalahan itu. Tapi hari ini yang duduk di ruangan ini ada beberapa di antara saudara. Engkau seperti Petrus. Engkau tidak menyangka engkau jatuh dalam dosa itu. Engkau tidak menyangka engkau membuat keputusan itu salah, bodoh, konyol. Dan serupanya sampai hari ini, waktu engkau duduk di ruangan ini, setiap kali engkau ingat peristiwa itu, engkau masih menyalahkan dirimu. Engkau masih gak bisa memaafkan peristiwa itu. Engkau masih merasa sampai hari ini, kok bisa aku lakukan itu? Bodoh sekali. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kesalahan yang kita lakukan, mungkin orang lain sudah lupa. Tapi seringkali kita tidak bisa melupakan kesalahan kita sendiri. Seringkali kita masih akan bawa itu terus. Dan kita seperti, pokoknya sampai seumur hidup kayaknya aku gak akan bisa ini karena aku pernah melakukan yang seperti ini. Ada beberapa orang yang datang kepada saya, dia berhenti pelayanan atau dia tidak mau diberikan pelayanan karena dia ngomong sama saya gini, karena Pak, karena Kak, saya punya masa lalu seperti ini. Loh, tapi kan Tuhan sudah ampuni. Kamu kan sudah terima Yesus kan, sudah lahir baru, Tuhan sudah ampuni. Iya, tapi kayaknya Tuhan gak akan pakai aku lagi lah Kak. Karena aku punya masa lalu ini tuh udahlah. Ini kalau aku ceritakan kakak pasti kaget. Ya ilah, saya ini jadi orang Kristen udah hampir 30 tahun. Saya udah lihat semua ya hal-hal yang mengagetkan yang udah lihat semua. Try me, apa yang mengagetkan? Iya saya gini. Saya cuma bilang ini, saya gak kaget. Apalagi Tuhan Yesus gak akan kaget. Dia ampunin kamu. Tapi enggak Kak, udahlah gak usah lah. Ada orang yang terus membawa kesalahannya. Gak bisa ngampunin diri sendiri. Padahal ada orang lain sudah ampunin dia. Dia gak bisa ngampunin diri sendiri, saudara. Nah ada juga orang lain yang mungkin dia bisa ngampunin diri sendiri. Tapi dunia gak bisa ampuni dia. Saudara, kita tinggal di dunia yang tidak gampang memaafkan, betul gak? Saudara bikin 100 kebaikan. Satu kali saudara melakukan satu kesalahan aja. 100 kebaikanmu akan dilupakan dan satu kesalahanmu itu akan dibawa kemana-mana. Dan saudara akan diberikan label identitas kesalahanmu. Dunia melabeli kita dengan identitas kesalahan-kesalahan kita. Wah itu orang itu suka ngemplang duit, padahal udah 10 tahun yang lalu. Sekarang saya udah gak gitu. Tapi tetap diceritakan, hati-hati kalau bisnis sama dia ya. Dia itu orangnya suka ngemplang duit. Dia itu orangnya suka ngambil duit orang. Bahkan suami istri. Setiap konflik masih diingat lagi yang kemarin. Lah ini kan 5 tahun yang lalu, kenapa lu ungkit-ungkit lagi? Iya, karena aku merasa kamu masih belum berubah. Padahal kita sudah berusaha setengah mati berubah. Bapak Ibu ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Ya. Gimana rasanya saudara sudah berusaha sekuat tenaga untuk gak lakuin hal yang salah lagi. Tapi kesalahanmu di masa lalu masih dibawa-bawa lagi. Saudara kita hidup di dunia yang seperti itu. Identitas kita adalah kesalahan-kesalahan kita. Dan gak tahu kenapa ya di Indonesia itu kayaknya lebih seru ya. Karena netizen itu kalau ketemu kesalahan tuh kayak dapat makanan gitu. Tiba-tiba jadi liar gitu ya. Wah ini orang bikin salah gitu ya. Dia langsung diajar apa segala macam. Wah jadi apalagi saya saudara ya. Saya kan suka bikin konten di Instagram ya. Saya itu kalau mau posting itu mikirnya itu 27 kali lipat saudara. Ini yang salah ada enggak? Kalimatnya saya pikirin banget ya. Jangan sampai saya masuk akun gereja itu gitu ya. Saya pikirin, saya khotbah kayak begini aja juga saya mikir nih. Ini wah kenapa? Saya sudah khotbah ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali.
Ada banyak orang mungkin sudah diberkati oleh khotbah saya yang ribuan kali, tapi saya cukup khotbah sekali aja ada yang salah. Itu label pendeta sesat, pengajar palsu, serigala akhir zaman. Itu identitas menempel langsung loh saudara. Dunia ini tidak mudah melupakan kesalahanmu. Sekecil apapun kau berbuat kesalahan, dunia ingat. Sebesar apa engkau melakukan kebaikan, dunia cepat lupa. 100 kebaikan dunia bisa lupa, tapi 1 kesalahanmu dunia ingat. Dan dia akan jadikan itu identitas. Tapi Tuhanmu gak gitu. Kenapa saya ceritakan ini panjang lebar? Tuhanmu gak gitu. Tuhanmu tidak pernah mengingat-ingat kesalahanmu. 1000 kali engkau berbuat salah, 1000 kali dia akan mempercayai engkau kembali. 1000 kali engkau jatuh dalam dosa, 1000 kali dia akan mengangkatmu dan berjalan bersama dengan engkau lagi. Tuhan sulit mengingat kesalahanmu. Itu Tuhan kita. Dunia mudah mengingat kesalahanmu. Tapi Tuhan sulit, bahkan dia lupa. Karena dia memilih untuk melupakan kesalahanmu. Sudah andai engkau tahu Tuhan itu betapa sayang sama kita. Caramu hidup akan berbeda. Kenapa saya munculkan Petrus? Saudara, Petrus ada dalam kejatuhan yang paling dalam. Dia melakukan kesalahan yang sangat fatal sebagai murid Kristus yang paling dekat, yang paling menjanjikan, next future leaders. Dia melakukan kesalahan yang udahlah enggak banget. Bayangkan saudara, kalau ada di ruangan ini, Ko Andi bilang begini, aku sedang menyiapkan satu orang menjadi penerusku. Dan kita semua kenal orangnya, si A gitu ya. Lalu satu hari kedapatan si A menyangkal Yesus 3 kali. Menurut saudara, kalau saudara ada di gereja ini, kira-kira saudara masih memberikan kepercayaan untuk dia mimpin kita lagi gak sih? Itu gak mudah, saudara. Itu yang terjadi. Mari kita baca ayatnya. Ada di Yohanes 21. Gila lah, pokoknya Yohanes 21 itu salah satu pasal yang mengubah hidup saya. Saudara pulang dari sini kalau ada waktu baca the whole. Satu pasal ya. Ketika hari mulai siang. Sorry, sebelum sampai di sini. Ini ceritanya Yesus sudah mati, bangkit, lalu menampakkan diri. Lalu pertama kali dia menampakkan diri pada seseorang namanya Maria Magdalena. Kalau saudara baca, orang yang pertama kali Yesus memunculkan diri setelah dia bangkit, namanya Maria Magdalena. Wanita. Jadi wanita, kamu tidak diremehkan. Kamu dipandang mulia di hadapan Tuhan. Karena pertama kali Yesus memunculkan diri setelah dia bangkit kepada wanita. Tapi pesan yang diberikan pada Maria Magdalena bagus sekali. Yesus bilang gini, beritahukan kepada murid-muridku dan Petrus. Emang gak cukup kalau Tuhan cuma bilang gini, beritahu kepada murid-muridku, aku menunggu mereka di Danau Galilea. Kan cukup. Murid-muridku kan termasuk Petrus kan. Tapi kenapa Yesus waktu itu perlu ngomong begini, sampaikan kepada murid-muridku dan Petrus. Karena ada kemungkinan Petrus sudah tidak menganggap dirinya bagian dari murid Yesus. Ada kemungkinan dia sudah mulai berpikir kalau nanti terjadi apa-apa, aku kayaknya udah gak diajakin lagi. Aku udah bukan bagian. Sudah pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Bukan orang yang mengeluarkan kita mengeluarkan diri kita sendiri. Karena kita sadar kita gak pantas, kita gak layak, kita punya kesalahan yang besar, kita melakukan sesuatu yang bodoh. Saya pernah saudara ya, di pelayanan di gereja lokal saya. Satu kali saya keluar dari gereja saya. Wah ini saya curhat nih. Saya curhat kayak gini gak sering-sering. Di CLCC salah satunya nih. Jarang-jarang saya cerita ya. Satu kali saya keluar dari gereja saya. Setahun kemudian saya balik lagi. Panjang ceritanya. Undang saya kapan-kapan saya ceritakan itu. Balik lagi. Sudah tahu gak sikap hati saya waktu saya balik lagi? Pemimpin saya nanya gini. Wan, kamu mau ngapain? Kamu kan udah balik, kamu mau ngapain? Terus saya ngomong gini, udah Kak, saya kebaktian aja. Saya jadi jemaat biasa aja. Mirip kayak anak bungsu itu loh. Waktu pulang, dia udah gak nganggap dirinya anak. Dia udah bilang sama bapaknya gini, aku jadi budak kamu aja, gak apa-apa. Itu sikap hati saya karena kenapa saudara? Saya merasa kayak, saya udah mengkhianati gereja. Ini bukan Yesus loh, ini gereja loh padahal ya. Saya gak khianatin Yesus, saya cuma khianatin gereja lokal saya aja gitu ya. Gak mengkhianati juga sebenarnya, tapi saya merasa saya seperti habis orang berkhianat. Jadi waktu saya kembali ke gereja itu, pemimpin saya menerima saya
Dan dia bilang gini, aku mau jadikan kamu pemimpin. Saya sampai bilang, jangan, saya jadi jemaat biasa aja. Sudah itu perasaannya Petrus. Orang kadang-kadang gak exclude kita exclude diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ngumpul, kita merasa gak layak sendiri karena kita merasa kok kayaknya saya gini. Orang gak usir kita ngusir diri kita sendiri. Di pertemuan keluarga besar kita gak mau datang sendiri karena kita merasa kayaknya ada yang menggunjingkan kita deh. Karena hidup kita gini. Padahal mereka enggak, tapi kita yang merasa sendiri. Ada kemungkinan Petrus memikirkan hal itu. Makanya Yesus titip pesan sama Maria bilang gini, bilang sama murid-muridku termasuk Petrus. Lihat, waktu Yesus bangkit pertama kali, buka mata jebret, yang diingat Petrus masih muridnya. Dia gak gini, buka mata jebret, kurang asem nih Petrus nih. Wah, gua samperin juga nih orang nih. Dia nih menyangkal gua. Kan saudara. Buka mata, jebret, dia ketemu Maria Magdalena. Petrus masih muridku. Aku pengen ketemu sama dia. Baru kita baca ini. Saudara, bersama dengan saya ya, tahan ya. Yang mau tidur ntar aja ya, belakangan ya. Tahan dengan saya saudara, gak lama lagi. Sekitar 5 menit lagi, 8 menit lagi. Ketika hari mulai siang, nah ini di Danau Galileanya nih. Yesus sudah nunggu di situ nih. Murid-murid datang ke situ juga. Kok Yesus gak ada, mereka mulai nangkep ikan. Hari mulai siang Yesus berdiri di tepi pantai Danau Galilea. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, enggak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh lauk pauk itu. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka Yohanes murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, tiba-tiba Yohanes sadar, itu Tuhan, itu Yesus. Saudara, kenapa Yohanes sadar bahwa itu Yesus? Karena mereka pernah lakukan itu. Ini udah kayak deja vu. Waktu mereka masih melayani bersama dengan Yesus, mereka pernah diminta menebar jala di sebelah kanan perahu. Semalam-malaman mereka gak dapat ikan, tapi waktu Yesus suruh, mereka angkat ikan itu sampai gak muat, sampai jaringnya hampir terkoyak. Nah, ketika Yohanes lakukan hal yang sama, murid-murid lakukan hal yang sama, mereka kayak terbuka matanya. Itu Yesus. Lalu Yohanes bilang sama Petrus, Petrus, itu Yesus. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Kita baca saudara. Ketika Petrus tahu mendengar bahwa yang di tepi pantai itu adalah Tuhan, Yesus. Maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Gak usah dibahas kenapa dia tidak berpakaian. Saya juga gak tahu apakah dia stres atau kepanasan. Tapi yang jelas bagian yang bagus. Lalu dia terjun ke dalam danau. Saudaraku, Petrus begitu rindunya dengan Tuhan. Begitu kagetnya, itu Yesus. Yesus hidup, dia ada di sini. Dia gak pikir panjang, dia langsung terjun. Ingat, saya jelaskan di awal, karakteristik Petrus itu bertindak baru mikir. Impulsif, bombastis, dramatis, orangnya tuh gitu. Ya, jadi ini kalau film Korea tuh ini bagian yang lumayan dramatis. Ya, Yesus berkilo-kiloan di tepi Danau Galilea gitu ya. Terus slow motion Yohanes memukul Petrus. Petrus, itu Yesus gitu ya. Petrus, gitu ya. Lalu tanpa pikir panjang dia lompat nyemplung ke dalam laut langsung. Lalu kita baca, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka apa saudara? Gak jauh sebenarnya. Lu gak perlu sampai nyemplung berenang. Di atas perahu aja sebentar lagi juga nyampe. Tapi kenapa Petrus kayak gak sabar gitu ya. Dia kayak langsung nyemplung. Karena begitu rindunya dia dengan Yesus. Dia gitu-gitu ya, geblek begitu ya. Tapi dia tuh sama Yesus tuh gitu banget. Duh kayak idola banget, kayak pokoknya Yesus itu my hero gitu lah ya. Jadi waktu dia tahu pahlawannya muncul lagi, dia langsung nyemplung padahal jaraknya itu sebentar. Tapi saudara masih ingat gak? Kapan terakhir kali Petrus ketemu sama Yesus? Saudara masih ingat? Waktu Petrus bertatap mata dengan Yesus terakhir kalinya adalah ketika dia menyangkal Yesus. Jadi saudara bayangkan, tiba-tiba Yesus muncul, Yohanes teriak, itu Yesus. Petrus kalap, dia gak mikir panjang, dia nyemplung, blung. Tapi saya yakin waktu dia berenang, lah kan gua habis nyangkal Yesus.
gue sendirian, yang lain masih di perahu. Nanti gue ketemu Yesus ngomong apa ya? Hai Yesus, nggak mungkin gitu kan? Jadi apa yang dilakukan kemudian? 200 hasta, mereka menghela jala, ya. Apa yang dilakukan Petrus? Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. Jadi bayangin saudara-saudara, Petrus sudah nyemplung, lalu nyampe di tepi danau, dia nggak langsung nyamperin Yesus karena dia pasti tahu, gila awkward banget ya. Gua mau ngomong apa? Jadi dia pura-pura jadi juru parkir, kanan, ya, ayo. Lalu dia balik lagi ke perahu, sok sibuk ngurusin ikan. Saudara nangkep maksud saya? Dia merasa bersalah. Dia cinta sama Tuhan, dia pengen ketemu Tuhan, tapi rasa bersalahnya menghentikan dia. Dia pura-pura sibuk bersama dengan murid yang lain supaya nggak konyol-konyol amat. Sudah itu yang terjadi. Seringkali kita duduk di ruangan seperti ini, kita pengen banget jadi orang Kristen yang benar. Kita pengen banget, Tuhan aku pengen banget pelayanan. Tuhan aku pengen loh dipakai gini. Tapi kadang-kadang, tapi lu tuh tahu nggak, lu tuh masih gini orangnya, lu tuh masih punya dosa ini. Lu inget nggak dulu waktu pacaran ngapain aja lu sama pacar lu ya. Lu sekarang udah menikah udah lama banget, tapi kita masih terngiang-ngiang dengan kesalahan kita di masa lalu. Apalagi ada orang-orang yang masih menstempel memberikan identitas itu. Mana ada orang mau percaya. Lu lihat dong, kalau lu mulai pelayanan aja, jangankan kamu naik ke atas mimbar, kamu baru riwa-riwi aja di kiri kanan ya. Orang udah menatap mata, ngapain orang berdosa itu? Ya, ngapain orang berdosa itu pelayanan? Itu menghentikan kita. Kemudian kata Yesus kepada mereka, udahlah ayo sarapan gitu ya. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya siapakah engkau, sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Sepanjang sarapan, itu adalah sarapan paling awkward yang pernah terjadi dalam sejarah murid-murid Yesus. Karena gak ada yang berani ngomong, gak ada yang ngajak ngomong Yesus, apalagi Petrus. Sudah bayangin gak sih kalau sudah jadi Petrus ada di kelompok itu, sarapan, dia pasti cuma liatin ikan terus, pokoknya dia makan banyak-banyak aja supaya mulutnya itu kayak gak bisa ngomong gitu. Habis mau ngomong apa? Dan saya kalau jadi Petrus, saya menunggu-nunggu untuk Yesus menghakimi saya. Saya akan menunggu Yesus nanya, Petrus gimana? Ada sesuatu yang kamu mau sampaikan? Ada apa yang kamu mau minta maaf gitu? Kalau saya jadi Petrus, saya pengen keluar aja rasanya dari makan pagi hari itu. Tapi kecintaannya sama Yesus membuat dia masih ada di dalam kelompok itu. Itu loh saudara. Saudara pikir kita ini kadang jadi manusia tuh gini loh. Kita pikir kita ini udah paling sayang sama Tuhan. Tapi lu gak tahu Tuhan lebih sayang. Jauh lebih sayang. Kok bisa gitu? Nah ini dia. Inilah adegan legendaris yang sering dikhotbahkan. 3 kali pertanyaan Yesus. Sesudah makan, Tuhan baik loh. Tuhan kalau mau ngajak ngobrol kamu serius, terutama tentang kesalahan masa lalumu, dia ajak kamu makan dulu. Dia akan buat kamu tenang. Sudah masih ingat gak Adam dan Hawa habis bikin salah? Tuhan gak langsung muncul loh, begitu makan jebret Tuhan langsung muncul. Nah, kamu ketangkep basah. Enggak. Dikatakan di Alkitab pada hari yang sejuk. Berarti itu gak langsung. Tunggu beberapa waktu. Pada hari yang sejuk. Tuhan nyampe ke Taman Eden. Dan dia gak bilang gini. Adam, Hawa, keluar. Gua tahu lu sembunyi di pojokan situ kan. Keluar. Enggak. Tuhan pura-pura gak tahu loh. Dia jalan sambil gini. Manusia, di mana kamu? Padahal tahu sebenarnya ada di situ. Orang CCTV-nya banyak. Sudah nangkap gak maksud saya? Manusia kalau mau menghakimi, gak tunggu waktu. Saudara tahu suamimu selingkuh, lu tunggu waktu hari yang sejuk. Enggak, mumpung panas sekalian gua datang. Waktunya tepat. Orang ngemplang duit lu, ketahuan dia ada di mana, sembunyi di mana. Saudara pura-pura ke apartemennya gini. Di mana kamu, sahabatku? Enggak. Sudah gebrak itu pintu, sudah masuk, sudah hakimi. Kita manusia dunia nggak tunggu waktu untuk hakimin. Tapi
Tapi Tuhan tuh gak gitu loh, Tuhan tuh gila. Dia tahu kita salah, dia tahu kita berdosa. Dia mau ngajak ngobrol soal itu pun, dia tunggu waktu yang enak buat kita, bukan buat Tuhan. So, kalau hari ini kita dibawa di dalam hadirat Tuhan yang seperti ini, dan kemudian Tuhan mau ngomong sesuatu tentang masa lalumu, dia siapin ini berminggu-minggu yang lalu, saudara. Dia bisa langsung hampiri engkau dengan penghakiman dan kemarahan petir yang menyala-nyala, bisa. Tapi dia siapin. Tunggu Yesua Abraham kosong jadwalnya. Bisa diundang ke CLCC, bawa kita nyembah Tuhan, hadirat Tuhan, menenangkan kita. Lalu Tuhan bicara tentang masa lalumu. Itu Tuhanmu, saudara. Tuhanmu bukan mertuamu. Yang kadang gak tahu waktu. Itu Tuhan. Lalu waktu habis selesai sarapan, Yesus memulai dengan pertanyaan gini, Simon anak Yohanes. Saya langsung terjemahin pakai bahasa aslinya. Apakah engkau agape kepada aku, bagian yang warna putih, lebih dari murid-murid yang lain? Itu pertanyaannya, saudara. Yesus gak panjang, gak muter-muter, dia langsung. Petrus, apakah kamu agape kepadaku? Lebih dari murid yang lain. Kenapa pertanyaannya gitu? Karena Petrus pernah ngomong, sekalipun yang lain tinggalin Tuhan, sekali-kali aku akan tetap menyertai engkau. Jadi Petrus itu pernah berjanji sama Yesus bilang begini, kalau murid yang lain itu berantakan, aku tidak. Murid yang lain mengkhianati Tuhan, aku tidak. Dia pernah janji kayak gitu. Pagi itu Yesus nanya gini, Petrus, janji, komitmen dan perkataanmu masih sama enggak dengan yang kemarin? Kali ini Petrus tidak seperti dulu. Dia tahu dia gagal. Dia tahu dia gak bisa. Dia jawab gini, Tuhan, engkau tahu, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku filio kepadamu. Saudara kalau belajar ada namanya agape, filio, eros. Agape itu adalah gini, kamu mau jahat, aku tetap mengasihi kamu. Itu agape. Filio, kamu mengasihi aku mengasihi kamu. Kamu jahat sama aku timbangkan dulu apakah aku masih perlu berhubungan dengan kamu enggak. Itu filio. Saudara, Yesus nanyanya gini, Petrus, kamu agape enggak? Lebih dari murid-murid yang lain agapemu. Hari itu Petrus dengan penuh rasa bersalah dan kegagalan, dia bilang, Tuhan, aku cuma bisa filio sama kamu. Tapi jawaban Tuhan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadilah pemimpin gereja. Di atas batu karang ini, di atas Petra, di atas Petrus, aku akan mendirikan gerejaku. Selain Petra itu adalah Yesus sang batu penjuru. Tapi itu sebenarnya juga menguatkan Petrus bahwa kamu akan menjadi pemimpin gereja. Saudara, jelas-jelas Petrus berkata, aku gak bisa Tuhan. Aku udah gak bisa janji kayak dulu lagi. Tapi Tuhan hatinya tetap sama. Aku percaya kamu, gembalakan domba-dombaku. Pertanyaan kedua, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape kepada aku? Kali ini lebih dari murid yang lainnya dihilangin. Yesus turun standar. Tadinya Yesus nanya, agape kepadaku lebih dari murid yang lain. Ya udah deh, aku kurangin kalau kamu gak sanggup. Petrus, apakah kamu agape pada aku? Gak usah lebih dari yang lain, yang penting kamu agape aja. Oke gak? Petrus jawab pertanyaan kedua, Yesus, engkau tahu, aku cuman filio. Gak bisa aku agape kepadamu, aku cuman filio. Jawaban Yesus gini, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang membuat Petrus berlinang air mata. Banyak pengkhotbah, beberapa pengkhotbah menerjemahkan bahwa 3 kali Yesus nanya, itu 3 kali Yesus ingin mencecar Petrus. Salah. Tuhan kita enggak kayak orang-orang yang mencecar kita atas kesalahan kita. Enggak. Pertanyaan ketiga itu kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau filio kepada aku? Berlinanganlah air mata Petrus.
Dan dia ngomong, Tuhan, Engkau tahu, aku cuma bisa filio kepada kamu. So Yesus gak maksa kita. Dia tahu kita gagal. Dia tahu kita berulang kali melakukan kesalahan. Dia tahu janji-janji kita banyak yang kita khianati. Dia tahu banyak hal yang kita ucapkan itu omong besar doang. Sebenarnya waktu kita lakukan, nggak ada, nonsens semuanya. Yesus tahu dan dia tidak keberatan dengan itu. Dia turunkan sampai titik di mana kamu sanggupnya seberapa sih? Kamu sanggupnya seberapa? Kamu cuma sanggup filio. Nggak apa-apa. Apakah kamu filio sama aku? Itu Tuhan kita. Dan jawabannya, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan kata lain, aku percaya kepadamu. Sewaktu Tuhan mengampuni kita, Dia memilih melupakan semua yang kita sudah lakukan. Sulit untuk Tuhan mengingat lagi kesalahan kita. Kalau saudara tahu saudara orang yang diampuni, mau orang lain di sekitar kita menuduh kita apapun dengan masa lalu kita, saudara harus selalu ingat, Tuhan mengampuni engkau. Setiap kali engkau diampuni, Tuhan juga percaya kembali kepadamu. Andaikan kita paham betapa tinggi, lebar, panjang, dan dalam kasih Tuhan di dalam menerima dan mengampuni kita. Saudara, tidak ada yang bisa menghentikan engkau. Kalau saya ingat peristiwa ini ya saudara ya, saya ingat satu kali saya itu down banget. Saya merasa gagal banget dalam hidup saya. Lalu saya baca bagian ini. Tuhan cuma ngomong sama saya gini, Iwan, sekalipun dunia ini gak menerima kamu, sekalipun dunia ini masih menganggap kamu penuh dengan kesalahan, tapi aku sudah menerima kamu sejak sebelum engkau membuat kesalahan. Bahkan ketika engkau membuat kesalahan sekalipun, itu tidak pernah mengubah penerimaanku kepadamu. So waktu aku dengar itu, gila Tuhan sayang banget sih sama aku. Andaikan kau paham dan mengenal kasih itu, hidup dalam kepenuhan kasih itu, tidak ada yang bisa menghentikan hidupmu saudara. Tuhan mau pakai engkau. Dia percaya dengan hidupmu. Sekalipun kau pernah gagal, dia masih percaya. Saya gagalnya barusan kemarin, dia masih tetap percaya kepadamu. Sebentar Yesua akan nyanyikan satu lagu. Saudara gak perlu ikut menyanyi, tapi izinkan kalimat dari lagu ini, saudara renungkan. Datang di hadapan Tuhan. Saya gak tahu apa problem kita, pergumulan kita, beban kita. Tapi saya merasakan ada sebuah atmosfer yang berat dan kuat. Tuhan pengen menunjukkan dirinya sebagai Allah yang mengasihi. Dia pengen kasih lihat bahwa dia itu menyayangi saudara. Lebih dari saudara pikirkan. Jadi yuk datang di hadapan Tuhan. Jangan menyembah dengan cara yang biasa. Saudara jangan datang kepada Tuhan dengan cara yang biasa. Jangan nonton siapapun yang ada di depan. Tapi saudara connect sama Tuhan. Kapanpun saudara merasa pengen berdiri, saudara berdiri. Saudara pengen angkat tangan, saudara angkat tangan. Saudara pengen lakukan sesuatu, saudara lakukan sesuatu. Tidak semua tentunya engkau akan mengerti apa yang kita lakukan pada siang hari ini. Tapi kalau engkau merasa Tuhan berbicara kepadamu dan kau ingin mengekspresikan sesuatu, saudara jangan tunggu disuruh. Karena kami di mimbar ini tidak akan menyuruh saudara untuk lakukan apapun. Tapi saudara connect-lah secara pribadi dengan Tuhan siang hari ini. Yuk. Tuhan aku berdoa siang hari ini engkau menjamah tempat ini. Pertemukan kami dengan pribadimu yang mengampuni, pribadi yang menerima, pribadi yang mengasihi kami apa adanya. Izinkan kami berjumpa dengan engkau Tuhan siang hari ini. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku.
tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. oh tak pernah. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar Bahwa kami melihat, kasih oh betapa besar pengampunanmu Engkau mengasihi kami. Tak kau pandang hina hati Oh ya, yang hancur. hati kami berterima kasih. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkan. Sekali lagi mari kita angkat hati kita, datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Betapa besar Bahwa kami melihat berjumpa dengan pribadi-Mu Tuhan. pengampunanmu Tuhan. Sungguh tak kau pandang. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami bawa
pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari bawa bebanmu. Apa yang menghantui engkau selama ini? Apa yang menuduh engkau selama ini? Apa yang menjadi beban di dalam hatimu selama ini? Mari bawa di hadapan Tuhan siang hari ini. Oh ya, oh ya, oh ya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Jumpai kami di tempat ini. Kami akui Haleluya. Haleluya. Kau pulihkanku, bebaskanku, Mari jamah kami dengan kasih-Mu Tuhan. bebaskanku. Jamah kami dengan kasih-Mu Tuhan. Jadi baru dalam kasih-Mu. Merdekakan, bebaskan dengan pengampunan dari-Mu Tuhan. Ku jadi baru dalam pengampunanmu. Kasih-Mu bakanku, kasih-Mu pulihkanku Tuhan, kasih-Mu menjamahku Tuhan, kasih-Mu bebaskanku Tuhan. Ku tak malu lagi, ku tak takut lagi. Ku milikmu, ku milikmu, ku milikmu Tuhan, ku milikmu Tuhan. Kau milikku, kau terpisahkan Tuhan, kau terpisahkan Tuhan. Orang bilang manusia itu gudangnya kesalahan. Banyak hal yang salah yang kita lakukan selama ini. Kadang kita menuduh diri kita sendiri, kadang iblis menggunakan itu menuduh kita. Tapi siang hari ini Mazmur 103 ayat 8 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan, sekalipun kami mungkin masih bisa jatuh lagi dan berbuat salah, tapi kami mau memandang kasih karunia-Mu. Tuhan yang setia bahkan sebelum kami mengerti apa-apa. Tuhan yang hadir bahkan ketika kami belum menyadarinya. Tuhan, lepaskan, bebaskan, merdekakan setiap hati yang terintimidasi, hati yang tertuduh, hati yang diikat oleh kesalahan masa lalu, label, identitas yang disematkan oleh dunia di sekitar kami. Orang-orang di sekitar kami masih terus melabel, mengidentitaskan kami dengan kesalahan kami.
Tapi kami tahu, kami orang yang diampuni. Kami dikasihi, kami diterima. Engkau mengasihi kami, Engkau berkenan kepada kami. Biarlah apa yang sudah kami dengar siang hari ini, kuasa Roh-Mu memeteraikan di dalam roh kami, menjadikan kekuatan, membebaskan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.